Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Anissa Rahayu Rizkyadi, peserta PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25412431. Saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di SD kelas 5 SD Muhammadiyah Sang Surya Banjir Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ketua kelas, langsung saja sebelum mulai pelajaran disiapkan terlebih dahulu. Bersiap, siap, mari isna, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiddin wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ustazah absen dulu ya. Afif Putra Giovanni, D. Ahmad Aldi Fahri, D. Ahmad Azam, Aimar Bumi Arofah, Afirin Hasaskia, Azahra Cahyawinata, Balkis Azragani, Diah Kasab Afasi. Izin sakit. Elmira Mutiara Aksa. Hadir semua ya kecuali Afas ya. Ya. Baik, coba sebelum kita mulai belajar, agar suasananya lebih nyaman, coba dilihat di sekitarnya. Apakah ada sampah, atau pakaiannya ada yang belum rapi, dirapihin dulu. Ada? Gak ada? Oke. Berarti Anda sudah siap untuk belajar. Selanjutnya, mohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya silakan dikeluarkan buku IPAS. Hari ini kita belajar apa? IPAS. Iya, silakan dikeluarkan kertasnya dan alat tulisnya. Ada yang tidak bawa? Bawa semua ya. Baik. Siapa yang masih ingat kenapa Indonesia itu disebut negara maritim?
Saya masih ingat, kita sudah belajar minggu lalu. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dan 2/3-nya itu merupakan perairan, iya lautan, betul. Dari banyak-banyak pulau itu kira-kira apakah banyak keanekaragamannya? Banyak, termasuk flora dan fauna. Flora dan fauna ini termasuk ragam apa sih? Hayati apa non hayati? Kira-kira. Hayati. Apa itu hayati? Makhluk hidup. Seperti apa? Sapi, tumbuhan dan hewan. Betul. Hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu nggak? Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Iya. Pengaruh letak geografis Indonesia tadi itu kan banyak pulau. Jadi kira-kira banyak juga nggak macam-macam floranya dan atau faunanya? Banyak. Apakah cuma satu macam semuanya di Indonesia? Tidak bermacam-macam. Misalnya gajah. Ada yang tahu gajah di mana? Di Sumatera. Siapa yang tahu tempatnya di mana? Mungkin siapa? Di Bawah 16. Gimana itu? Oh iya. Terus ada yang tahu kanguru di mana? Di Papua, betul. Kira-kira di tempat tinggal kalian, di sekitar rumah kalian ada hewan atau tumbuhan apa? Kucing. Boleh, terus apa lagi? Kucing kan banyak ya di mana-mana. Sapi, terus burung, boleh. Ayam, kambing, bebek. Kalau floranya atau tumbuhannya? Daun bidara, terus? Jambu. Ada beberapa daerah yang banyak yang nanam singkong. Ada beberapa daerah yang tanamannya tebu. Benar? Benar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk yang pertama, mengklasifikasi atau menempatkan apa sih keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia tuh apa aja. Kemarin kita sudah belajar ya, ada apa aja. Terus mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu di mana aja sih hewan-hewan ini atau tumbuhan-tumbuhan ini, atau di daerah ini tuh ada tumbuhan atau hewan apa aja. Terus yang ketiga, mengidentifikasi flora dan fauna endemik. Apa itu? Nanti kita pelajari. Dan yang terakhir, cara melestarikannya flora dan fauna ini agar tidak punah. Iya. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama, mengamati gambar tentang flora dan fauna. Yang kedua, itu kita akan melihat video tentang flora dan fauna. Dan ketiga adalah proyek. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 proyek besar. Jadi nanti kalian yang mengerjakan dan kalian yang presentasi kepada teman-temannya. Ya, manfaat kita mempelajari ini apa? Nah, untuk mengetahui cara melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ibu ingatkan lagi bahwa dalam pembelajaran ini, Ibu harap kalian belajar dengan semangat. Iya. Terus kita ingatkan juga kesepakatan kelas kita bahwa harus saling menghargai siapa aja. Menghargai guru dan menyayangi teman, betul. Dan nanti harus juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Iya, jadi tugas-tugas yang diberikan harus diselesaikan. Nah, coba kita lihat. Ini kira-kira di mana sih? Di sekolah? Di kebun binatang. Ada hewan apa aja? Gajah, terus komodo, terus orang utan. Apakah misalnya gajah itu di semua tempat ada?
Di semua tempat? Tidak. Apakah komodo di semua tempat ada? Tidak. Apakah orangutan di semua tempat ada? Gajah di mana gajah? Di Sumatera. Komodo? Apa itu NTT? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Apakah ada di tempat lain? Tidak. Kalau orang hutan? Di Kalimantan. Nah, dari mana sih fauna tadi itu berasal? Dari? Iya, gajah dari Sumatera, komodo dari NTT, dan orangutan dari Kalimantan. Apakah berasal dari wilayah Indonesia? Iya. Kalau di negara lain kira-kira ada nggak komodo? Ada apa enggak? Enggak ya? Apakah tergolong hewan endemik? Apa itu hewan endemik? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Apa kan? Yang dari Indonesia. Iya, hewan endemik itu adalah hewan yang khas ya. Khas berasal dari Indonesia. Nggak ada di negara lain. Iya betul. Apakah dapat mengalami kepunahan kira-kira hewan-hewan tadi? Bisa nggak mengalami kepunahan? Bisa, betul. Jika apa? Kalau apa? Diburu. Terus diapain lagi? Tempat tinggalnya dihancurkan, boleh. Gimana sih cara melestarikannya kira-kira? Tidak memburu, terus tidak membakar hutan, boleh. Ada lagi? Hah? Tidak merusak habitatnya, boleh. Apakah ada keanekaragaman hayati selain fauna atau hewan? Apa? Flora, pinter. Nah, sebelum Ibu berikan video pembelajaran, ada yang tahu nggak tepuk semangat yang dang dang dang, ding ding ding? Tahu ya? Sekarang kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, ma, ngat, aha aha, Baik, sekarang kita lihat video pembelajaran. Yang mau mencatat boleh dicatat, silakan dikeluarkan buku tulisnya. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya yang masif. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang flora, fauna yang ada di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Selanjutnya, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti yang Ustazah bilang tadi, bahwa kita akan mengerjakan proyek. Iya, proyek ini nanti Ustazah bagi menjadi 3 kelompok. Proyek pertama yaitu membuat lagu mengenai flora fauna yang ada di Indonesia. Iya, nanti Ustazah kasih media untuk kalian bisa cari di YouTube. Yang kedua, membuat infografis tentang flora fauna yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah membuat peta persebaran mengenai flora fauna yang ada di Indonesia. Kira-kira yang membuat lagu kelompok mana? Siapa yang mau? Kelompok sini. Oke, baik. Selanjutnya yang membuat infografis kelompok mana? Kelompok sana. Oke, boleh. Terakhir yang membuat peta persebaran kelompok sini ya. Baik. Sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya, bekerja sama, membagi tugas ya. Jangan dikerjakan sendiri ya, bagi-bagi tugas. Siapa yang membuat lagu?
Membuat infografis. Ini peta ya. Nanti Ustazah kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Cukup ya? Pokoknya cukup 10 menit ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya siapa aja, anggotanya siapa aja. Nah, di sini sudah ada bahan ajarnya. Sudah ada materinya seperti yang tadi. Kalian tinggal membuat infografisnya. Kerjainnya bareng-bareng, nanti juga nyanyinya di depan bareng-bareng. Iya. Yo, yang lainnya dibagi tugas. Ada yang, oh ini hewan yang dari sini, gitu. Ayo Selin. 1 menit lagi ya. Sudah? Oke, sekarang sudah habis waktunya ya. Sudah waktunya presentasi. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kelompok 2 silakan duduk di tempatnya masing-masing. Baik, yang presentasi pertama. Kelompok 1 dulu, karena sudah selesai. Ayo kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Yang lain silakan perhatikan teman-temannya yang sedang presentasi. Ayo kelompok 1 silakan dibuka dan dipresentasikan hasilnya seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, karena kelompok 3 yang selesai duluan, ayo kelompok 3 yang presentasi. Baik, dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di peta persebaran ini ada berapa zona? Ada 3. Zona apa aja? Asiatis, dan Australis. Oke, good. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, yang terakhir, dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu tadi dari mana katanya? Dari Papua. Kira-kira sagu untuk apa? Untuk papeda sebagai bahan dasar makanan. Ya, bahan dasar makanan di Papua itu adalah sagu. Oke, good. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, proyek kalian semua sangat bagus. Kita bisa ini dulu ya, untuk apresiasi diri kita. Tepuk good job, ada yang bisa? GOODGOB itu ya. 1, 2, 3. GOODGOB. Good job, good job. Good job. Masih ingat kan? Persebaran flora fauna itu kita dibatasi oleh berapa garis? 2. Garis apa aja? Wallace dan Weber. Karena 2 garis ini, persebaran flora fauna dibagi menjadi berapa zona? Menjadi 3. Zona apa aja yang pertama? Asiatis, Australis, peralihan. Zona Asiatis ada provinsi atau daerah apa saja?
Sumatera, Bali, Jawa, dan Kalimantan. Terus yang tengah-tengah apa namanya? Sulawesi. Zona peralihan. Ada Sulawesi, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Dan yang terakhir Australia. zona Australis. Iya, itu bagian apa aja? Papua. Oke. Jadi dijelaskan sama teman-temannya kalau tiap zona itu memiliki ciri khas. Iya. Kalau hewan-hewan yang berkantung, zona apa? Australis. Seperti apa? Kanguru, gajah berkantung. Apalagi? Koala. Nah, ini wilayah barat. Wilayah barat tadi apa namanya? Asiatis. Ciri-cirinya hewannya besar. Mamalia itu apa? Ada yang tahu nggak? Menyusui. Ya, dia melahirkan dan menyusui. Badannya besar. Ada burung tapi cuma sedikit. Ya, yang kedua di daerah tengah apa namanya? Zona peralihan. Ini antara perpaduan Asiatis dan Australis. Dan di sini banyak hewan endemik. Apa hewan endemik tadi? Hewan khas. Iya, khas Indonesia. Nggak ada di pulau lain, nggak ada di negara lain. Apa aja contohnya? Komodo, anoa, tapir, ya. Terus babi rusa, oh ya. Sekarang yang terakhir di wilayah timur atau zona Australis. Ini banyak hewan seperti apa tadi ciri-cirinya? Yang berkantung. Sama burung cendrawasih, burung yang berwarna cerah, ya. Selain fauna ada flora. Iya. Flora yang ada di Asiatis itu kebanyakan apa? Hutan. Biasanya banyak hutannya di mana sih? Hutan apa? Hutan hujan tropis. Iya, di daerah mana itu? Sumatera dan Kalimantan. Kalau yang di tengah didominasi savana. Tahu savana? Padang savana yang pepohonannya sangat sedikit. Dan yang di wilayah timur, hujan tropis basah. Iya. Manfaat flora fauna untuk apa aja sih? Menjaga ekosistem. Iya, terus menjaga sumber pangan, obat, dan bahan baku industri. Yang ketiga, simbol tradisional dan inspirasi seni. Iya, yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem. Kira-kira kalau komodo punah, ada nggak ciri khasnya Indonesia? Nggak ada. Terus sumber pangan. Tadi apa yang menjadi sumber pangan? Pohon sagu. Terus sebagai obat tadi apa? Cengkeh. Ada lagi jahe, kunyit. Terus apa lagi? Lengkuas, sereh. Iya. Dan bahan baku industri apa? Pohon apa kira-kira? Pohon jati. Simbol budaya. Nah, tadi karena di Papua itu bahan dasarnya bahan dasar makanannya itu sagu, itu menjadi simbol budaya Papua. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi ya. Ini untuk mengetahui kalian sudah sampai mana pemahamannya tentang flora dan fauna. Sudah? Oke, good. Karena ini nilainya 100, nanti Ustazah kasih bintang sebagai reward. Ya. Ada lagi yang sudah?
Baik, untuk merelaksasi otot-otot yang sudah kaku, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, kita berdiri ya, berdiri. Ayo diikutin ya. Panjang, panjang, pendek. Oke, selesai. Terima kasih, duduk kembali. Baik, sekarang Ustazah mau tahu gimana perasaan kalian setelah belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apakah ada kesulitan atau tidak? Ini Ustazah bagi untuk merefleksi Ananda semua pada hari ini. Kelompok berapa kira-kira yang menarik? Apakah menggunakan lagu atau peta atau menggunakan infografis? Kalau sudah, boleh ditempel di papan tulis sesuai dengan rating yang akan kalian berikan. Tempel di papan tulis di bawahnya ya. Di bawah ratingnya mau rating berapa? 1, 2, sampai 5. Sudah? Yang lain silakan ditempel segera. Sesuai rating, ratingnya berapa? Ya, itu tadi hari ini kita belajar tentang flora fauna. Gimana perasaannya? Senang? Alhamdulillah. Kita sudah mempelajari tentang kepunahan ya. Yang menyebabkan ancaman flora fauna punah itu apa tadi? Perburuan liar, terus penebangan hutan, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak SD Musang Surya yang baik, gimana untuk menjaganya? Tidak merusak lingkungan, salah satunya betul. Oke, baik. Jangan lupa, mungkin sampai sini kita belajar. Jangan lupa dipelajari lagi untuk minggu depan materi sumber daya alam. Oke, sekarang kita siap-siap. Silakan dimasukkan kembali buku dan alat tulisnya. Baik, yang akan menyiapkan wakil ketua. Wakil ketuanya Afif ya? Ayo Afif, disiapkan kelasnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian hari ini dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.